Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Yulisti Ningsih, calon guru penggerak angkatan 9 kelas 58 Kabupaten Kediri. Saya ingin menyampaikan pemahaman saya tentang ilustrasi diri sebagai pembelajar sekaligus pembelajar yang dapat menginternalisasi gagasan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Sebagai petani atau tukang kebun, haruslah ia tahu akan perbedaan antara padi, jagung, dan tanaman lainnya dalam keperluan masing-masing untuk dapat bertumbuh dengan subur dan dapat berhasil. Namun petani atau tukang kebun tidak dapat mengubah kodrat tanaman menjadi tanaman lainnya. Seperti halnya guru yang berperan sebagai pendidik, jika ingin menghasilkan murid yang cerdas dan berbudi pekerti luhur, guru dapat menuntun murid dengan mengajar, memahami karakter murid agar dapat memberikan perlakuan yang tepat sehingga menghasilkan pertumbuhan murid tersebut. Namun, guru tidak dapat mengubah kodrat murid tersebut. Untuk menghasilkan murid yang cerdas dan berbudi pekerti luhur, guru dapat memperlakukan siswa dengan menggunakan sistem Among yang berdasarkan asih, asah, dan asuh. Sistem Among itu sendiri selalu dikaitkan dengan ketiga asas yang berbunyi ing ngarsa sung tulodo, ing matya mangun karso tuturi handayani. Ing ngarsa sung tulodo yang memiliki arti di depan guru harus memberikan teladan seluruh aspek kehidupannya. Hal ini mencerminkan bahwa menjadi seorang guru harus bisa memberikan sebuah keteladanan dan menjadi teladan. Ing matya mangun karso, seorang guru harus bisa membangun semangat, motivasi, dan gairah hidup untuk menuju masa depan yang lebih baik. Hal ini menjelaskan bahwa menjadi seorang guru harus mampu memberikan dorongan serta motivasi bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan kemampuan dan potensi dirinya. Tutpuri handayani, seorang harus dapat mengikuti dengan baik terhadap para murid yang telah menunjukkan sikap perilaku yang benar, yaitu baik, jujur, dan cerdas. Internalisasi gagasan Ki Hajar Dewantara sebagai pembelajar. Hal yang menarik bagi saya dari gagasan Ki Hajar Dewantara yang telah saya peroleh dari bacaan maupun video adalah semangat beliau pantang menyerah dalam belajar dan menyuarakan pentingnya pendidikan di Indonesia. Hal itu terlihat ketika beliau diasingkan ke Belanda. Beliau justru memanfaatkan waktu tersebut untuk belajar dan mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Perjuangan beliau yang begitu gigih membuat beliau keluar masuk penjara. Namun, terbukti pada tahun 1922 Ki Hajar Dewantara dapat mendirikan Taman Siswa. Semangat beliau patut kita jadikan contoh dan motivasi kita sebagai guru pembelajar. Sebagai guru, peran kita tidak hanya sebagai pendidik, tetapi juga sebagai pembelajar seumur hidup, sehingga dapat mendidik murid sesuai dengan kodrat zaman. Saya sebagai pembelajar dan pembelajar, jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai seorang petani atau tukang kebun, saya akan selalu berinovasi dalam memberikan perlakuan yang baik, sehingga dapat menuntun murid dengan pembelajaran yang lebih bermakna sesuai dengan kodrat zaman. Sedangkan saya sebagai seorang guru tidak akan berhenti untuk belajar, karena belajar adalah sepanjang hayat. Jika saya memutuskan berhenti untuk belajar, maka saya berhenti sebagai seorang pendidik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.